Selamat pagi Bu Santi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Kita ketemu lagi ini Bu Santi, pertemuan kita yang kedua ya, setelah kita bertemu kemarin di Lokakarya 0. Sekarang kita di pendampingan 1. Jadi pada hari ini saya ingin coaching dengan Bu Santi. Alhamdulillah kalau kabarnya juga sudah baik. Kemudian gini Bu Santi, saya ingin menanyakan kepada Bu Santi, proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini ketika Bu Santi menjadi CGP? Untuk proses mungkin secara signifikan masih belum maksimal ya Bu. Di sini prosesnya saya lebih kepada diri saya sendiri dulu Bu. Melalui diri saya mencoba untuk menerapkan apa yang saya pahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oh gitu. Yeah. Jadi kemudian kalau begitu ada hal yang sudah dicapai oleh Bu Santi nih. Kalau boleh tahu ini capaian apa saja yang diperoleh Bu Santi selama 1 bulan terakhir? Untuk capaiannya 1 bulan ini saya memahami bahwa pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi di sini kita harus bisa menuntut anak didik khususnya dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing, yaitu menuju ke tujuan mereka sesuai dengan kodratnya tadi. Anak-anak nanti kedepannya biar bisa menjadi warga masyarakat yang baik, anak yang kreatif, dan anak yang demokrasi juga. Alhamdulillah. Jadi setelah tujuan Bu Santi itu tadi, bagaimana ya dukungan dari ekosistem sekolah, baik itu dari kepala sekolah, teman, sejawat, murid, sarana prasarana dan semuanya sudah. Okay. Alhamdulillah di sini dukungan kayak Bapak Kepala Sekolah, teman-teman maupun sarana dan anak-anak itu sangat support sekali Bu, sangat suka. Kemudian selain itu juga Bapak Kepala Sekolah dulu yang mengenalkan program guru penggerak itu dulu Kepala Sekolah Bu. Memang ya, jadi ya. dikasih tahu, ayo ikut ini. Nah kebetulan saya tergerak, rasa ingin tahu saya itu sangat tinggi saya. Iya. Jadi ya sudah ikut aja lah. Ternyata sampai lolos sampai dengan tahap ini. Ya, padahal lawannya puluhan ribu ya, se-Indonesia ini lawannya luar biasa Bu Santi. Jadi kemudian sampai ke berikutnya nih Bu Santi. Apakah pembelajaran daring melalui LMS Bu Santi selama ini berjalan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu. Kalaupun ada kendala itu tentang sinyal, cuman nggak terlalu signifikan sih. Kalau sinyal nanti masih bisa diatasi oleh saya Bu. Pejuang sinyal jadi itu kalau boleh tahu Bu Santi mengatasinya dengan gimana ya? Biasanya gini Bu, kalau misalnya saya terlempar atau sinyalnya susah itu saya restart ulang, kemudian saya pindah lokasi Bu. Bahkan pernah saya Bu sampai di luar rumah gitu cari sinyalnya. Boleh saya tahu Bu Santi hambatan apa saja yang Ibu alami selama Ibu Santi melakukan pembelajaran daring PGP ini? Untuk hambatannya yang pertama memang sinyal tadi Bu ya. Terus yang kedua itu LMS ini saya rasa sesuatu yang baru. Jadinya saya banyak bertanya kepada rekan-rekan, tanya ini gimana cara masuknya, gimana cara memberi komentarnya, seperti itu. Jadi kolaborasi dengan teman-teman ya? Kolaborasi, komunikasi. Untungnya ini ada teman yang bisa apa enggak? Ada, kebetulan dalam satu kelompok itu ada. Kemudian orang-orang itu baik-baik Bu, support, jadi membantu. Misalnya saya bisanya yang apa ya, saling membantu, berkolaborasi. Sekarang solusi Bu Santi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut apa ya? Solusi saya mencari sinyal tadi Bu ya, cari tempat. Kemudian kalau misalnya emergency sekali ya, saya larinya kadang ke sekolah Bu, cari wifi gitu. Karena hampir tiap hari ya pelaksanaannya. Jadi alhamdulillah kok dekat gitu rumah sama sekolah, jadinya wifi-nya bisa teratasi. 9 bulan soalnya ini. Nah, sekarang Bu Santi, apa rencana Bu Santi berikutnya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pembelajaran daring yang akan datang, karena kita tahu kan akan dilaksanakan selama 9 bulan dan ini baru 1 bulan. Bagaimana Bu Santi? Kalaupun misalnya di situ terkendala sinyal ya itu tadi yang ya Bu. Kita harus mencari, kalau misalnya di sana jenuh, kan ini 9 bulan otomatis ada jenuhnya ini nanti ya. Ketika jenuh berarti saya harus
restart otak saya harus mencari hiburan sebentar, saya harus mencari referensi yang lain atau membaca atau mencari hiburan yang lain, baru nanti kembali lagi kepada program tersebut. Kemarin sarannya menurut fasilitator seperti itu sih, nggih Pak Didi. Takut jenuh gitu ya. Takut jenuh. Padahal insya Allah tidak ada jenuhnya ya. Oh, nggih, semoga saja karena Bu Santi ini apa ya yang ingin Bu Santi ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran melalui LMS ini? Tadi katanya kan masih hal yang baru. Nah, apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Yang saya ingin tahu tentang LMS di sana itu tentang kelas online. Nah, di situ saya rasa saya kurang begitu maksimal untuk materi-materinya yang ada di kelas online. Nah, selain itu juga saya ingin tahu lebih lanjut tentang ruang diskusi yang ada di LMS. Oh, yang reply itu Iya, komen itu. Memang kalau di situ sepengetahuan saya ketika kita menulis itu kan harus ada komen, kemudian kita mereply dan sebagainya gitu ya. Iya. Itu yang ingin diketahui lebih jauh ya. Ya. Jadi nanti 9 bulan jalan sambil belajar. Gitu. Nah, terus nanti kekhawatiran apa yang sudah Ibu Santi resahkan sebelum Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak secara daring ini? Oke, sebelumnya saya khawatir saya tidak bisa atau takut salah atau gimana gitu sebenarnya Bu, tidak bisa maksimal juga. Terus nanti orang-orangnya di sana lebih pintar-pintar dari saya. Nah itu Bu biasanya yang saya takutkan, kurang pede. Tapi memang pintar semua. Kalau nggak pintar nggak terpilih di sini kan. Ternyata setelah Ibu mengikuti selama 1 bulan ini ya, itu kan Ibu sudah punya jawaban sendiri. Nah, kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti PPGP ini? Kekhawatiran yang terjadi setelah saya mengikuti PPGP ini secara daring yaitu ternyata setelah masuk orang-orangnya welcome. Cuman di situ kadang-kadang saya terpental kembali ke sinyal lagi Bu. Itu khawatir. Nanti kalau keluar saya mau masuk lagi, saya itu sudah agak pusing Bu, keluar masuk gitu. Akhirnya tanya teman gitu ya, ini tadi apa? Nggih, informasinya takut ketinggalan Bu. Nah, harapan Bu Santi nih yang diimpikan sebelum Ibu mengikuti program guru penggerak ini apa? Harapan saya nantinya saya sebelum Ibu mengikuti ini PGP. Harapannya apa ya? Harapan saya sebelum mengikuti PGP dulu saya itu kepengennya Bu, kepengen merubah pendidikan atau khususnya lebih ke anak-anak itu lebih yang kreatif, itu seperti itu. Jadi memang fokusnya kepada siswa ya? Siswa. Nah, apakah harapan Ibu sebelum mengikuti program guru penggerak ini sudah terwujud setelah pembelajaran LMS 1 bulan ini? Ada beberapa yang sudah saya coba laksanakan atau sudah terwujud ya. Misalnya saja ketika di kelas itu saya sudah mencoba membuat pembelajaran yang menyenangkan Bu. Saya mencoba untuk bersikap demonstrasi ke anak-anak. Jadi anak-anak biar menyampaikan apa yang ingin mereka inginkan. Nah itu modelnya itu. Bisa tahu modelnya biasanya gini Bu, ketika saya masuk kelas itu pertama saya memang menyapa dulu ya, menyapa anak-anak. Kemudian anak-anak hari ini kita kepengen belajar apa ya, seperti itu. Oh yang ini Bu, oke, baru kita iya, oke. Jadi biarkan mereka yang memilih, kita hanya bisa meladeni gitulah intinya. Yang penting masih dalam taraf-taraf yang kita sudah atur gitu ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adakah harapan baru yang Bu Santi inginkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? 1 bulan kan sudah lewat nih, sudah dilakukan. Nah, untuk 1 bulan ke depan harapan barunya Bu Santi apa ya? Semoga saya berharap nanti ke depannya itu lebih banyak ilmu yang saya dapat Bu. Kemudian ada tantangan-tantangan baru seperti itu. Jadinya saya biar tidak terlalu bosan atau jenuh gitu Bu. Jadi seperti itulah. Ya, ada ilmu-ilmu baru. Alhamdulillah. Sekarang gini, Bu Santi tadi kan bilang bahwasanya kepala sekolah, teman-teman, semuanya yang ada di sini tuh sangat mendukung kepada program guru penggerak ini kan ya. Alhamdulillah SMA Negeri Ambulu Jember di Jawa Timur ini
semuanya sangat mendukung program pemerintah yang ini ya. Jadi boleh saya tahu Bu Santi bagaimana dukungan dari Bapak Kepala Sekolah terhadap penerapan perubahan kelas di kelasnya Bu Santi khususnya yang sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung untuk penerapan itu, bahwa selain itu juga Bapak Kepala Sekolah pernah menyampaikan ketika kita menghadapi anak-anak itu kita harus bisa lebih sabar, tidak boleh menggunakan emosi. Kalaupun misalnya ada punishment atau hukumannya itu pun kita harus tidak boleh menggunakan fisik, Bu. Kemarin seperti itu. Jadi Bapak sudah paham ya sudah dengan pemikiran mendukung. KHD gitu. Nah berikutnya Bu Santi, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Santi pelajari, apakah perubahan yang sudah Bu Santi lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke. Saya mencoba menciptakan suasana yang menyenangkan, demokrasi, dan mencoba menuntun anak-anak atau peserta didik saya sesuai dengan bakat mereka. Kemudian karena di sini kan tujuan saya adalah menghantarkan menuju ke keselamatan dan kebahagiaan. Berarti di situ memang lebih ditekankan tujuannya anak-anak itu apa? Kebahagiaan dan keselamatan. Jadi ya seperti itu, Bu. Mata pelajaran pesan dia apa ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kena ini sudah ya. Apa saja pembelajaran yang sudah Bu Santi dapatkan selama Ibu mengikuti LMS ini ya, sehingga perubahan tersebut dapat Ibu lakukan di ruang kelas? Oke. Saya mencoba memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu, dan mencoba menerapkan kepada diri saya dulu. Setelah saya mencoba menerapkan kepada diri saya bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai pendidik yang harus bisa mencontoh atau memberi contoh kepada anak-anak, menjadi teman, partner, mendukung karya-karya mereka. Bahkan saya juga harus bisa mensupport mereka, apapun itu karya mereka. Seperti itu. Responnya anak-anak gimana? Responnya anak-anak senang sekali, Bu. Dilihat dari ekspresinya gitu, ya kelihatan. Sudah tatap muka kan ini ya? Oke, alhamdulillah sudah tatap muka. Jadi ketika ditanya respon secara langsung Ibu bisa menjawab karena memang melakukan tatap muka dengan peserta didik kan begitu ya. Nah, perasaan Bu Santi bagaimana melihat respon dari anak-anak seperti itu? Oke, perasaan saya senang, Bu, ketika anak-anak saya senang atau peserta didik itu senang, itu sangat senang. Nah, jadinya saya merasa lega karena anak-anak tidak terbebani. Saya juga alhamdulillah berarti anak-anak itu menerima ilmu dengan ikhlas gitu, Bu, nyantai gitu. Jadi terjadi timbal balik lah ya, saling menyenangkan gitu ya. Nah, hal apa yang sudah baik dari perubahan yang sudah Ibu Santi lakukan itu? Hal baik dari perubahan yang sudah saya lakukan, saya mencoba menjadi teman atau partner bagi mereka, membimbing mereka juga, mensupport dari belakang agar mereka nanti kedepannya bisa menjadi manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat itu khususnya sih. Jadi itu yang sudah baik ya. Kalau ada hal yang sudah baik, mungkin ada sesuatu yang ingin diperbaiki? Yang ingin diperbaiki yaitu mencoba menghilangkan hukuman ya. Kalau kan di sini kalau kasih hukuman kadang-kadang kan tidak semuanya ya, ada yang sudah paham, ada beberapa rekan guru yang belum paham. Yang dimaksud hukuman ini seperti apa, Bu Santi? Punishment misalnya gitu, anak-anak terlambat gitu kan, kalau di sini disiplin gitu. Biasanya anak-anak disuruh lari atau kayak gimana. Fisik ya? Enggak fisik, padahal yang saya tangkap itu kemarin itu bahwa hukuman itu sebaiknya jangan fisik, tapi kita lebih berkomunikasi aja. Lebih edukatif gitu ya. Misalnya kenapa kok terlambat, kita tanyai dulu, oh gini, oh kalau kamu terlambat nanti dampaknya seperti ini loh, lah seperti itu, Bu. Jadi ada hal yang ingin Ibu perbaiki ya di sekolah ini. Di sekolah, insya Allah. Apa rencana tindak lanjut dari Bu Santi terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas yang sudah Ibu Santi laksanakan dan akan dilaksanakan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Rencana tindak lanjut kedepannya sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu memprioritaskan anak-anak, Bu, murid itu tadi nomor satu anak-anak. Kemudian mencoba membuat pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak biar senang. Kemudian
Kalau misalnya di situ ada permainan ya kita masukkan ke game-game. permainan. Nah, seperti itu. Bisa saya tahu Bu Santi kan ini pembelajaran tatap mukanya terbatas, yang Nggih. 50% masuk, yang Di rumah. 50% gimana? Yang 50% di rumah, Bu. Kebetulan kemarin kan saya tahu itu ya jenengan yang kirim pakai jambot ya. Lah, saya kan orangnya gampang penasaran itu apa ya. Saya pelajari sendiri, Bu. Otodidak itu kemudian saya coba terapkan ke anak-anak. Senang Senang. Akhirnya sudah belajar. Nggih, menggunakan belajar media menggunakan jambot ya. media jambot. Ah. Mungkin nanti masih ada media-media yang lain Ah, saya iya. belajar lagi, Mungkin Bu. pakai Menti, pakai Wordwall sudah ya? Nggih, anu belum, Bu, belum. Wordwall, Menti, Iya. Jamboard, apalagi Padlet. Lah, Nah, nanti macam-macam juga. bisa dicoba, Bu. Nanti kan kita ketemu lagi di Lokakarya 1. Nggih, Kalau nggih, nanti nggih, nggih. secara luring gitu ya Bu Santi. Nggih, Bu. Senang sekali saya bisa bertemu Bu Santi pada hari ini. Nggih. Dan alhamdulillah terima kasih sudah disambut dengan meriah gitu ya, luar biasa. Teman-temannya juga welcome, juga anak-anaknya tertib sekali ini Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui ini saya di SMA Negeri Ambulu, Kabupaten Jember, melakukan coaching dengan Bu Santi, salah satu CGD saya. Saya sendiri PP Eni Rusmiati dari SMP 2 Jembawa. Jadi kami melakukan coaching untuk pendampingan individu 0. Jadi ini kami jumpa perdana secara fisik karena kami Lokakarya 0 kemarin dilakukan secara daring. Jadi itu tadi hasil dari coaching kami Bapak Ibu, semoga bisa menjadi masukan untuk kita semuanya. Sebelum ditutup kami ingin melanjutkan lagi kepada Bu Santi ini. Apa hal yang paling menarik bagi Bu Santi setelah proses pendampingan hari ini? Jadi setelah kita ketemu hal yang paling menarik itu apa? Kemudian yang kedua, apa yang membuat hal tersebut menarik bagi Bu Santi? Oke. Yang membuat saya menarik itu gini, kita ketemu ini, Bu, jadinya Ya. lebih dekat, kemudian lebih apa ya, lebih memahami, lebih komunikasi gitu, Bu. Komunikasinya Nah, lebih itu lancar lah, lebih gitu ya. lancar. Kemudian yang membuat menarik lagi itu di sini gini, Bu. Cara penyampaian jenengan, kemudian cara berkomunikasinya, jadinya kita itu enggak miskomunikasi, Bu. Iya, Nah, nyaman gitu. nyaman, ya. nggih. Apalagi ini pemandangannya wah, luar biasa. Pemandangannya sejuk, Bu, di sini. Ini banyak nanti bisa ditunjukkan Bu Santi Nggih. bagaimana indahnya sekolah di SMA Negeri Ambulu ini ya. Nggih, Keren nggih. sekali ini ya. Jadi Bu Santi apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari saya selaku coach ya, pendamping pada pendampingan berikutnya. Jadi ada masukan dari Bu Santi untuk saya ingin mendengarnya. Oke. Kalau masukan sebenarnya semuanya sudah bagus nggih, Bu. Iya. Cuman saya lebih ingin ke dukungan jenengan sama Iya. bimbingan, Bu. Oh, iya, Karena kan iya. saya ini masih baru juga. Terus kemudian terlibat di guru penggerak ini juga baru. Jadi masih meraba-raba kayak gimana nantinya. Raba-raba selama 9 bulan nanti Nggih. ketemu ini calonnya. Ini guru hebat ini, guru hebat dari Alhamdulillah, Kabupaten terima Jember kasih. ya. Bu Santi, pertemuan kita pada hari ini sangat menyenangkan. Mungkin Bu Santi juga merasa Nggih. senang ya. Senang, Saya Bu, senang sekali bisa ketemu langsung karena. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kita. Semoga bisa membawa manfaat bagi Bu Santi, bagi Amin. saya dan bagi pendidikan di Indonesia pada umumnya. Umumnya. Terima kasih atas peran sertana di program Guru Penggerak yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini. Semoga kita bisa menjadi agen perubahan, gitu ya. Insya Allah siap, Bu. Cukup sekian Bu Santi. Terima Nggih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya Bu Santi. Iya.